Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Endang Hermanto. Kali ini kita akan mempelajari perintah-perintah di SQL yang sering digunakan, yaitu select, update, dan delete. Nanti akan banyak sekali variasi yang akan kita temukan. Mungkin ini akan membantu bagi Anda yang ingin mempelajari atau memperdalam latihan MySQL gitu ya. Software yang saya gunakan adalah MySQL Workbench, dan MySQL-nya saya ambilkan atau saya pakai dari package-nya Sun atau paketnya XAMPP. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai filenya, bisa diikuti di latihan yang sebelumnya. Karena kali ini kita akan memakai file dari database pegawai. Ini database pegawai itu terdiri dari tabel bagian, strukturnya seperti ini, kemudian pekerjaan, strukturnya seperti ini, pribadi strukturnya seperti ini, dan riwayat strukturnya seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah upload video di kesempatan yang lain. Kalau Anda belum mempunyai tabel-tabel ini, bisa diikuti video saya yang lain. Silakan dicari di channel saya yang berjudul Dasar MySQL. Nah, kira-kira ini adalah videonya. Jadi nanti silakan Anda buka video yang ini untuk mengikuti atau mempersiapkan struktur tabel untuk latihannya. Nah, yang nama-nama tabelnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, sekarang kita mulai saja. Yang ini saya hentikan ya. Kita kembali ke bagian utama atau fokusnya kita kali ini. Fokusnya kita kali ini akan latihan select, update, delete. Ya. Sekali lagi, tabel yang digunakan adalah tabel-tabel ini yang sudah dibuat sebelumnya. Silakan kalau belum mempunyai tabelnya bisa dibuka di channel saya. Nama filenya adalah atau judulnya Dasar MySQL. Silakan cari saja di channelnya Nandang Hermanto. Baik, kembali lagi ke sini. Saya mulai dari yang paling sederhana. Yaitu menampilkan semua data di tabel pribadi. Nah, tinggal seperti ini saja, select bintang from pribadi. Saya eksekusi ya, eksekusinya bisa menggunakan, kalau yang ini di blok dulu, kemudian dieksekusi. Seperti itu, tapi kalau mau menggunakan yang ini tidak usah diblok, langsung dieksekusi saja, dia akan mengeksekusi pada posisi kursor yang aktif. Jadi, hasilnya sama. Kemudian yang kedua, ini ada perintah untuk menampilkan nama dari tabel pribadi. Kalau yang sebelumnya ditampilkan semua data dari tabel pribadi, kalau yang sekarang kita coba menampilkan hanya namanya saja. Jadi select nama from pribadi. Tampilkan hasilnya seperti ini. Jadi hanya nama-namanya saja yang ditampilkan. Kemudian bagaimana menampilkan nick nama dari tabel pribadi. Kalau mau menampilkan beberapa nama field dari sebuah tabel, maka disebutkan nama-nama fieldnya dipisahkan dengan tanda koma. Gitu ya, seperti itu saja. Dijalankan maka hasilnya seperti ini, nick dan nama. Terus berikutnya ada menampilkan nama, alamat, kota dari tabel pegawai. Pokoknya kalau mau menampilkan lebih dari satu, tinggal dipisahkan saja dengan tanda koma. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian bagaimana menampilkan semua data yang ada pada tabel pekerjaan. Nah, tabel pekerjaan itu ini ya. Tabel pekerjaan tinggal nama tabelnya saja yang dirubah, select bintang from pekerjaan. Maka hasilnya seperti ini. Ini sengaja memang belum dilengkapi ya. Rencana saya nanti untuk latihan di kesempatan yang lain. Kalau saya ada waktu lagi untuk upload video lagi, kita coba tambahkan untuk mengupdate dan lain-lain, latihan-latihan yang lain. Masih banyak yang bisa kita pelajari di MySQL ya. Kemudian berikutnya bagaimana menampilkan NIP, kode bagian dari tabel pekerjaan. Ya, kira-kira seperti ini perintahnya. Ini NIP dan kode bagian saja. Kemudian berikutnya lagi bagaimana mengupdate nama bagian pada tabel bagian yang kode bagiannya sama dengan 1 dengan nilai teknologi informasi. Sebelumnya kita lihat dulu isi dari tabel bagian itu seperti apa. Nah, ini isi dari tabel bagian ya. Ada kode 01 itu EDP. Nah, yang akan kita update adalah kode dengan nama bagian dengan kode 01. Jadi yang kode 01 ini sekarang ini masih tertulis EDP. Kita akan update menjadi teknologi informasi. Nah, caranya seperti apa?
perintahkan saja update bagian, set nama bagian, nama bug ya, teknologi informasi, where kode sama dengan, kode bug sama dengan 01. Perintahnya ini saja. Kita eksekusi, kemudian kita lihat hasilnya. Setelah dieksekusi, kita lihat lagi hasilnya. Di select lagi ya, jalankan. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Ini tadi SDM, tadi EDP ya, sekarang sudah jadi teknologi informasi. Itu perintah mengupdate. Jadi sebutkan saja update bagian set nama feed yang akan dirubah apa, kemudian nilainya apa, where, kondisinya apa. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya menghapus data dari tabel bagian yang kode bagiannya sebenarnya 1. Nah, ini kita lihat dulu tadi ini seperti ini ya. Sekarang kita mau hapus yang kode bagian sama dengan 1. Kode bug ini ya. Ini tinggal saya blok saja, kemudian di delete. Nah, terus kita lihat lagi hasilnya. Maka yang 01 sudah hilang. Sekarang yang nomor 2 yang ada ya, pemasaran dan seterusnya. Caranya seperti itu untuk delete. Kemudian bagaimana menampilkan nama yang NIP-nya 123 dari tabel pribadi. Nah, ini membatasi data tertentu yang ditampilkan. Kali ini kita coba menampilkan yang NIP-nya sama dengan 12345. Kita eksekusi perintah yang ini. Jadi hanya yang ditampilkan hanya namanya saja, gitu ya. Select nama yang NIP-nya 12345. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana menampilkan nama dan jenis kelamin yang jenis kelaminnya P dari tabel pribadi. Yang ditampilkan nama dan kelamin dari tabel pribadi. Nah, select-nya nama, name dari tabel pribadi yang bagaimana yang jenis kelaminnya sama dengan P. Nah, kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Dan berikutnya bagaimana menampilkan nama dan jenis kelamin yang bisa berbahasa asing. Dari tabel pribadi ini ada yang bisa berbahasa asing. Nah, perintahnya begini saja, select nama, kelamin, from pribadi, where bahasa asing sama dengan true. Nah, di tabel pribadi ini ada tipe data yang pakai TINI 01 atau ini bolen ya, bisa dikata seperti itu. Ini saya blok, saya jalankan hasilnya yang bisa berbahasa asing. Lebih lengkapnya mungkin ditampilkan. Ini ditampilkan koma, bisa BHS asing, gitu ya, biar terlihat. Ini saya jalankan. Nah, ini yang bisa bahasa asingnya ada angka satunya. Nah, sekarang bagaimana menampilkan nama yang tidak bisa berbahasa asing? Nah, ini biar kelihatan ditambahkan sekalian. BHS bisa bahasa asing. Menampilkan nama yang tidak bisa berbahasa asing. Berarti select nama, bahasa asing, from pribadi, where. Bisa bahasa asing sama dengan false. Kalau true tadi yang bisa, kalau yang false ini berarti yang tidak bisa. Ya, kita lihat. Ya, ini 0 semua ya. BH bisa bahasa asingnya 0 semua. Ya, terus menampilkan semua data yang lahir setelah 1970, 12, 25. Jadi menampilkan semua data yang lahir setelah tanggal 25 bulan 12 tahun 1970. Nah, untuk di MySQL yang menggunakan tanggal ini formatnya kita pakai tahun, bulan, tanggal. Jadi select bintang from pribadi where tanggal lahir, sebutkan dulu tahunnya, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Baru dieksekusi, maka hasilnya seperti ini. Apakah harus menggunakan tanda strip? Boleh juga diganti dengan tanda yang seperti ini. Ini boleh saja. Kita eksekusi, hasilnya sama ya. Jadi boleh menggunakan garis miring, boleh juga menggunakan tanda garis datar atau tanda strip. Terus bagaimana menampilkan semua data yang lahir sebelum? Nah, kalau sebelum tinggal pakai tanda lebih kecil. Jadi kalau sesudah itu pakai tanda lebih besar. Kalau sebelum pakai tanda lebih kecil. Dan berikutnya menampilkan NIP dari tabel pekerjaan yang gajinya lebih dari 1 juta. Yang ditampilkan NIP-nya saja, berarti select NIP from pekerjaan where gaji lebih besar dari 1 juta. Tinggal begitu saja, hasilnya seperti itu ya.
Kalau biar lebih yakin kita tambahkan saja dengan gajinya. Kita lihat apakah betul gajinya di bawah lebih dari 1 juta, betul ya. Ini 1.500.000, ini 2 juta, ini 2 juta. Terus berikutnya menampilkan pegawai yang lahir sebelum tahun 1990. Nah, kalau kita ambil tahunnya saja, maka kita menggunakan year. Year dari tanggal lahir. Tanggal lahir itu nama field yang bertipe date, ya. Di tabel pribadi yang bertipe tanggal. Jadi kita ambilkan sel bintang pribadi where year dari tanggal lahir sama dengan 1980. Kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau mau mengambil yang bulannya saja, ya diganti jadi month. Ya, misalkan saya tampilkan month yang bulan, coba kita lihat yang bulannya 5 misalkan. Kita ganti dengan 05. Nah, ketika dijalankan maka yang muncul adalah oh ya, ini lebih kecil dari 5 ya. Lebih kecil dari 5 berarti yang muncul adalah kurang dari 5. Berarti 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 ini kecil dari 5 atau kurang dari 5. Kalau yang sama dengan 5 tinggal diganti dengan tanda sama dengan, kemudian dieksekusi, maka hasilnya seperti itu. Yang sama dengan 5. Kalau yang tanggalnya saja berarti pakainya day. Gitu ya. Apakah ada yang tanggalnya sama dengan 5? Ada juga nih, tanggalnya 5, tanggalnya 5. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau tahun menggunakan year, kalau bulan menggunakan month, kalau tanggal menggunakan day. Gitu. Terus berikutnya menampilkan nama pegawai yang NIP-nya tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tidak sama dengan, tinggal menggunakan simbol yang lebih kecil, lebih besar. Ya, kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Ini NIP-nya tidak sama dengan ini. Ya. Kita cek, ini tidak ada yang 5 lah, kita cek gampangnya belakangnya. 5 ini enggak ada. Oh, ada 5, tapi yang belakangnya 4. Ini 4, ini 5. Jadi bukan. Ya, jadi menampilkan yang tidak sama dengan ini seperti itu. Kemudian menampilkan nama pegawai yang NIP-nya sesudah. Kalau sesudah, sesudah 45, atau ini kita ganti sesudah 50, biar sama. Sesudah 50 kita eksekusi. Sesudah 50, berarti ini 51, 52 sampai dengan dan seterusnya sampai dengan 70. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian menampilkan data pribadi yang lahir tanggal segini sampai tanggal segini. Sebenarnya bisa menggunakan between ya, tapi tanpa between pun bisa. Ini kita pakai yang lebih besar dari segini, N lebih kecil dari segini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemisah antara tanggal bulan tahunnya menggunakan garis miring atau tanda strip dengan urutan tahun, bulan, tanggal. Jadi lengkapnya select bintang from pribadi, where tanggal lahir lebih dari segini, lebih dari tanggal 1 bulan 1 tahun 1970, dan kurang dari 31 Desember 1971. Gitu. Dan kita lihat hasilnya, kita jalankan. Yang muncul ada 2. Ya, ini tanggal 5 bulan 4, 71. Berarti memang di antara 70 dan 71 ya. Di antara tahun 70 dan 71. Kalau kita lihat ini berarti 2 tahun ya. 1970-nya masuk semua dan 1971-nya juga masuk semua dari Januari sampai Desember. Kemudian menampilkan pegawai pria yang tinggal di Jogja. Pegawai pria berarti yang kelaminnya sama dengan P dan kotaknya sama dengan Jogja. Operatornya pakai N karena yang diminta adalah pegawai pria yang tinggal di Jogja. Pria dan Jogja artinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat hasilnya menjadi begini. Ini pria yang di Jogja. Terus berikutnya, pria yang tidak tinggal di Jogja, tinggal diganti saja sama dengannya menjadi tanda tidak sama dengan. Seperti itu. Terus berikutnya, menampilkan pegawai wanita yang lahir sebelum tahun 1975. Pegawai wanitanya ini
yang lahir sebelum tahun 75-nya year kurang dari 75 dan operatornya pakai N ya. Operatornya pakai N. Jadi ketika dilihat hasilnya seperti ini. Ini wanita semua. Ya, dan lahirnya sebelum tahun 75. Tahunnya 69. Dan berikutnya menampilkan pegawai yang tinggal di Jogja atau tinggal di Bantul. Atau berarti operator yang dipakai or. Ya. Select bintang from pribadi where kota sama dengan Jogja or kota sama dengan Bantul. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, kotanya Jogja atau Bantul. Ya. Kemudian berikutnya menampilkan pegawai yang NIP-nya 12345 atau 12346. Sama seperti tadi, cuman ini pakainya NIP ya. Yang NIP-nya 12345 or NIP-nya 12346. Kalau kita eksekusi, maka tampilannya seperti ini. 45 dan 46 ya. Dan berikutnya menampilkan pegawai yang tidak tinggal di Jogja atau tidak tinggal di Bantul. Bisa ditambahkan operator not. Jadi tinggal di kota dan tinggal di Bantul dulu. Berarti tinggal di kota dan tinggal di Bantul seperti ini. Ya. Kemudian ini dimasukkan di dalam tanda kurung dan di depannya dikasih not. Atau di depannya diberi not. Sehingga yang ditampilkan adalah yang Jogja atau Bantul tapi dinotkan, jadi dinegasikan. Sehingga yang tampil bukan Jogja dan bukan Bantul. Kita lihat apakah ada Jogja atau Bantul yang dimunculkan. Tidak ada ya. Ada Sleman, Magelang, Sleman, Klaten. Ya, terus berikutnya siapa saja pegawai pria yang tidak tinggal di Jogja. Nah, tidak tinggal di Jogja bisa pegawai prianya begini ya, kelamin P. Saya ulangi lagi, siapa saja pegawai pria yang tidak tinggal di Jogja. Pegawai pria berarti select bintang from pribadi, where kelamin sama dengan P. Tidak tinggal di Jogja berarti kota tidak sama dengan Jogja. N, kota tidak sama dengan Jogja. Atau bisa menggunakan operator not ya. Ininya kota sama dengan Jogja. Ininya kota sama dengan Jogja. Tapi ditambahkan not. Sehingga arti yang ini dengan arti yang ini sebetulnya sama saja. Yang bukan Jogja. Artinya seperti itu. Kita lihat. Kalau ini dieksekusi hasilnya bukan Jogja ya. Dan dia pria. Gitu. Kemudian kita lihat yang ini. Saya eksekusi. Ini juga bukan di Jogja. Dan pria. Jadi sama antara yang ini dan ini artinya sama. Kemudian siapa saja pegawai wanita yang NIP-nya di bawah 12351. Tinggal seperti ini saja. Pegawai wanita. Ini pegawai wanita. Dan seperti ini NIP-nya 12351. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ini pegawai wanita yang NIP-nya 12351. Kurang dari 12351. Kemudian siapa saja yang tidak lahir pada tahun 1975. Sama seperti yang sebelumnya, ini berarti pakainya year. Tidak sama dengan 1971. Kalau ini pakainya year, not year 1971. Jadi kalau pakai not itu membalik atau jadi negasi atau kebalikannya. Kemudian berikutnya sebutkan NIP dan nama pegawai yang tinggal di Bantul, Jogja, atau Klaten. Nah, bisa menggunakan operator seperti ini menggunakan OR ya. Kalau kita lihat select NIP nama from pribadi where kota sama dengan Bantul, or kota sama dengan Jogja, or kota sama dengan Klaten. Ini menggunakan operator tapi terlihat panjang karena nama kotanya ditulis berkali-kali. Kalau pengen lebih pendek bisa menggunakan operator in. Jadi select NIP nama from pribadi where kota, sebutkan saja in mana. In Bantul, Jogja, Klaten. Jadi ini lebih pendek. Kita lihat hasilnya. Kalau yang ini saya blok saja ya. Saya jalankan. Hasilnya seperti ini. Ya. Lebih jelas kita tampilkan kotanya. Biar lebih jelas ya. Kita tampilkan kotanya. Ya, ini kita eksekusi. Di baris yang ini kita eksekusi. Jogja, Bantul, Klaten.
Bantul, Jogja, Klaten. Ya, Jogja, Bantul, Jogja, Klaten, Jogja, Jogja. Bagaimana kalau yang ini? Yang ini kita eksekusi. Sama juga Jogja, Bantul, Jogja, Klaten, Jogja, Jogja. Jadi kalau mau menampilkan yang lebih dari satu kota, contohnya tadi adalah menampilkan yang di Bantul atau Jogja atau Klaten, boleh menggunakan OR seperti ini, boleh juga menggunakan IN. Tapi saya menyarankan menggunakan IN karena ini lebih pendek, begitu ya. Kemudian berikutnya sebutkan NIP dan nama pegawai yang tidak tinggal di Bantul atau Klaten. Nah ini tinggal pakai kebalikannya saja, ditambahkan not. Jadi sama seperti tadi, ini yang pakai OR, dimasukkan di dalam tanda kurung, di depannya dikasih not, atau yang pakai IN juga sama, di depannya dipakaikan atau diberikan not. Kalau saya jalankan hasilnya seperti ini, ya tambahkan kotanya ya, biar jelas. Ditambahkan kotanya. Yang ini kita lihat, tidak di Bantul, Jogja, dan Klaten. Jadi tidak ada Bantul, Kota, dan Klaten di sini. Ini juga sama, kita eksekusi, jalankan. Di sini juga tidak ada Bantul, tidak ada Jogja, dan tidak ada Klaten. Terus berikutnya, siapa saja yang bisa berbahasa asing dan lahir sebelum tahun 1970. Yang bisa berbahasa asing tadi menggunakan true, ya. Berarti bisa berbahasa asing sama dengan true and year 1970. Ya, kita eksekusi. Ini bisa berbahasa asing satu ya. Lahirnya di bawah 1970, kita lihat lahirnya 69. Jadi betul. Terus siapa saja yang lahir antara 1971, ini antara antara 1 Januari 71 sampai dengan 31 Desember 71. Nah ini bisa menggunakan between. Ya. Jadi disebutkan select nama dan seterusnya, apa yang mau ditampilkan dari tabel pribadi, where, tanggal lahirnya, sebutkan between. Between apa? Between ini dan ini. Ya. Kalau menggunakan tanpa menggunakan between, disebutkannya berarti where tanggal lahir lebih besar sama dengan ini, terus and tanggal lahir lebih kecil sama dengan ini. Jadi disebutkan tanggal lahirnya 2 kali. Kalau yang menggunakan between disebutkan sekali saja. Where tanggal lahir between ini dan ini. Nah, kita eksekusi, hasilnya seperti apa. Ya, di antara ini dan ini ya, 71 sampai dengan 31. Jadi dalam 1 tahun ya, tahun 71. Ini juga 71, bulan 4, ini bulan 7. Jadi masuk di antara ini dan ini. Terus berikutnya siapa saja yang lahir tidak antara, tidak antara 1 Januari 71 sampai dengan 31 Desember 71. Tinggal menambahkan saja not di depannya. Between-nya masih sama dengan yang sebelumnya, dengan yang ini ya. Tinggal di depannya between ditambahkan not. Sehingga kebalikannya nanti di luar tahun 1971. Kita eksekusi. Biasanya ini 65, 78, 69, tidak ada yang 71. Terus kita lihat lagi, tampilkan nama pegawai yang berawalan A. Nah, untuk yang berawalan A, itu tinggal pakai like. Ya. Select nama from pribadi, where nama like A persen. Awalan A berarti di depannya kasih A, belakangnya bebas. Nah, belakangnya bebas itu ya kasih persen ini. Jadi ini menampilkan yang namanya berawalan A. Nah, ini maka yang A belakangnya bebas, hurufnya apa saja. Terus berikutnya menampilkan yang berakhiran A. Kalau berawalan persennya tadi diberikan di belakang. Kalau yang berawalan berarti persennya diberikan di depan. A-nya yang di belakang. Saya ulangi lagi. Kalau berawalan A-nya di depan, belakangnya persen. Kalau berakhiran A-nya di belakang. Di awalnya kasih persen. Kita lihat yang ini. Kita eksekusi. Sinta, ada A di belakangnya. Terus kalau menampilkan yang namanya mengandung A. Kalau mengandung A itu berarti di namanya ada A-nya, dimanapun posisinya bebas. Mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, yang penting ada A-nya. Gitu ya. Kita lihat, ya ini kita eksekusi.
Ya ini ada A Hamzah, ini Siti Uma, ya ini ada A-nya. Ini juga Dian, ada A-nya. Bagus, ada A-nya. Intan, ada A-nya. Edi, Dam, Budi, A, ya. Sinta, ada A-nya. Ada A-nya semua. A-nya di mana bebas. Posisinya dimanapun asal ada A-nya. Berarti pakainya persen A persen. Ya. Terus berikutnya, tampilkan nama pegawai yang huruf keduanya A. Kalau huruf keduanya A, huruf pertamanya bebas, berarti ini dikasih tanda hubung bawah. Tanda hubung bawah, kemudian huruf keduanya A, belakangnya bebas, berarti belakangnya persen. Jadi lengkapnya select nama from pribadi, where nama, like, huruf depannya bebas, huruf keduanya A, belakangnya bebas. Kita lihat, jalankan, maka hasilnya yang huruf kedua, bagus, A kedua, Fahmi, A kedua. Ya. Kemudian tampilkan pegawai yang huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya berarti ini tinggal diberikan 1, 2. Tanda hubung bawah, kemudian A, kemudian persen. Kita jalankan hasilnya seperti itu, huruf kedua ya, Dian, D, I, A. Huruf keduanya A. Huruf ketiganya A. Terus siapa saja yang namanya berawalan A, B, C, D. Nah ini kalau mau pakai OR, pakai yang begini ini panjang sekali ya. Siapa saja yang namanya berawalan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini menggunakan regular expression. Tinggal diperintahkan saja select bintang from pribadi, where nama, reg exp, terus di dalam tanda petik ini pakai tanda caping ya. Tanda caping itu di atasnya. Kalau di laptop saya di atasnya angka 6. Kemudian ini pakai kurung siku, A, B, C, D, E, F, G, H, I-nya dimasukkan di dalam kurung siku tersebut. Begini saja, kalau kita eksekusi maka hasilnya ini depannya A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A ada ya, ini D ada, ini B juga ada, ini I ada juga, E juga sama, A juga sama masuk, F juga masuk. Jadi pokoknya yang huruf depannya salah satu dari ini akan ditampilkan. Menggunakannya regular expression. Jadi saya menyarankan jangan menggunakan OR ya. Bisa saja sebetulnya menggunakan OR pakai where nama like A persen, or nama like A B persen, tapi sangat panjang. Sehingga digunakan saja regular expression, reg exp. Terus berikutnya, tampilkan nama pegawai yang mengandung huruf D. Nah, mengandung huruf D dan kemudian di belakangnya di posisi manapun ada H-nya. Mengandung huruf D berarti kan di mana saja, berarti seperti ini ya, mengandung huruf D. Terus di belakangnya ada H-nya, tinggal ditambahkan H persen. Seperti itu saja. Kalau kita lihat, hasil eksekusinya akan seperti ini. Mengandung huruf D, apakah ini ada D-nya? D, ada edi. Apakah ada H-nya? Setelah D, H-nya ya. Ada Damhudi, H. Ini juga ada D-nya lagi. Jadi mengandung D, pokoknya ada D-nya, dan setelah D itu ada H. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya bagaimana menampilkan pegawai yang namanya terdiri dari 5 huruf. Kalau namanya terdiri dari 5 huruf, tinggal tanda hubung bawahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita eksekusi, jalankan. Nah, ini yang muncul yang hurufnya 5 huruf. Kira-kira seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.